Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Razefa Abipraya. Saya mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam semester 3 kelas B dengan NIM 2313400076. Pada kesempatan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Kepribadian kali ini, saya akan menjelaskan tentang Sigmund Freud dan teori psikologinya. Yang pertama itu, siapa itu Sigmund Freud? Sigmund Freud adalah seorang psikoanalisis asal Austria yang dikenal sebagai pendiri teori psikoanalisis. Ia mengembangkan konsep-konsep utama seperti ketidaksadaran, id, ego, dan superego yang menjelaskan dinamika mental manusia. Freud juga memperkenalkan teori tentang pengaruh pengalaman masa kecil terhadap pengembangan kepribadian dan perilaku seorang. Selain itu, ia terkenal dengan teori tentang mimpi, libido, dan mekanisme pertahanan ego. Karyanya sangat mempengaruhi psikologi, sastra, seni, dan budaya secara umum, meskipun beberapa teorinya kini kontroversial. Kemudian, konsep psikologi Sigmund Freud. Konsep psikologi Sigmund Freud meliputi beberapa teori utama. Yang pertama, ketidaksadaran. Bagian besar dari pikiran kita tidak disadari dan banyak perilaku dipengaruhi oleh dorongan dan pengalaman yang tersembunyi di bawah kesadaran. Yang kedua, struktur kepribadian. Freud membagi kepribadian manusia menjadi 3 bagian. Yang pertama, id, bagian yang berisi naluri dan dorongan dasar, misalnya keinginan seksual dan agresi. Yang kedua, ego, bagian yang bertanggung jawab untuk realitas dan pengambilan keputusan rasional. Yang ketiga, superego, bagian yang mengatur moralitas dan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, mekanisme pertahanan, strategi yang digunakan ego untuk mengatasi kecemasan seperti penyangkalan, represi, dan proyeksi. Yang keempat, teori perkembangan psikoseksual. Freud mengusulkan bahwa perkembangan kepribadian terjadi melalui tahapan psikoseksual, oral, anal, falik, laten, dan genital, yang dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua. Teori-teori ini membentuk dasar psikologi analitik. Kemudian, teori psikologi Sigmund Freud. Teori psikologi Sigmund Freud yang utama meliputi yang pertama, ketidaksadaran. Freud menyatakan bahwa sebagian besar pikiran manusia berada di tingkat ketidaksadaran yang mencakup dorongan, ingatan, dan konflik yang tersembunyi. Pikiran sadar hanyalah puncak gunung es, sedangkan bagian terbesar berada di bawah permukaan. Yang kedua, struktur kepribadian. Kepribadian manusia dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, id, berisi dorongan dasar dan naluri primal seperti seks dan agresi yang mencari kepuasan instan. Yang kedua, ego, bertindak sebagai mediator yang rasional menghadapi kenyataan dan menyeimbangkan kebutuhan id dengan aturan superego. Yang ketiga, superego, merepresentasikan moralitas, nilai-nilai, dan norma sosial yang diajarkan oleh orang tua dan masyarakat. Yang ketiga, mekanisme pertahanan. Untuk mengatasi kecemasan akibat konflik antara id, ego, dan superego, menggunakan strategi seperti yang pertama, penolakan atau denial, menolak menerima kenyataan yang menyakitkan. Yang kedua, represi, menghalangi pikiran atau ingatan menyakitkan dan kesadaran. Yang ketiga, proyeksi, mengalihkan perasaan atau dorongan diri kepada orang lain. Yang keempat, teori perkembangan psikoseksual. Freud mengusulkan bahwa perkembangan kepribadian melalui 5 tahap psikoseksual. Yang pertama, oral, umur 0 sampai 1 tahun. Kepuasan melalui mulut, menghisap, makan. Yang kedua, anal, 1 sampai 3 tahun. Kepuasan terkait kontrol atas buang air. Yang ketiga, falik, umur 3 sampai 6 tahun. Penemuan organ genital dan kompleks Oedipus atau Elektra. Yang keempat, laten, umur 6 sampai 12 tahun. Dorongan seksual ditekan, fokus pada aktivitas sosial. Yang kelima, genital, umur 12 tahun ke atas. Matangnya fungsi seksual dan hubungan interpersonal. Yang kelima, impuls seksual dan agresi. Freud percaya bahwa dorongan utama manusia adalah libido, energi seksual, dan dorongan destruktif atau agresi yang sering bertentangan. Kemudian
analisis solusi terhadap masalah teori psikologi Sigmund Freud. Yang pertama, ketidaksadaran. Masalahnya sulit diverifikasi secara ilmiah. Solusinya gunakan pendekatan neuroscience atau fMRI untuk memetakan aktivitas otak yang terkait dengan perilaku tidak sadar. Integrasikan konsep dengan penelitian psikologi kognitif modern. Yang kedua, struktur kepribadian, id, ego, dan superego. Masalahnya ini abstrak dan sulit diukur. Solusinya operasionalisasi konsep melalui alat ukur psikologi. Kombinasikan dengan teori kepribadian modern seperti Big Five untuk validasi. Yang ketiga, mekanisme pertahanan. Masalahnya itu subjektif dan sulit diverifikasi. Solusinya validasi melalui eksperimen terkontrol dalam psikologi klinis. Kaitkan dengan konsep coping strategis untuk penerapan praktis. Yang keempat, teori perkembangan psikoseksual. Masalahnya kontroversial dan tidak didukung bukti ilmiah yang kuat. Solusinya gantikan dengan teori perkembangan berbasis bukti, seperti tahap perkembangan psikososial Erik Erikson. Yang kelima, impuls seksual dan agresi. Masalahnya terlalu fokus pada dorongan biologis, mengabaikan faktor sosial. Solusinya integrasikan teori Freud dengan penelitian tentang pengaruh sosial dan budaya pada perilaku manusia. Solusi ini memungkinkan konsep Freud tetap relevan dalam konteks ilmiah modern. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.